warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian sekarang? Sehat kan? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar dari rumah. Yakinlah bahwa kalian pasti bisa. Sukses selalu untuk kalian. Amin. Video kali ini akan membahas tentang unsur pembangun karya sastra, khususnya cerpen. Selain membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen, juga akan membahas tentang menyimpulkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Cerpen diibaratkan sebagai rumah. Rumah dapat berdiri kokoh karena dibentuk oleh unsur-unsur pembangun, yakni fondasi, tiang, dinding, atap, pintu, jendela, dan lain-lain. Demikian halnya dengan cerpen. Karya sastra ini juga dibangun oleh beberapa komponen. Unsur-unsur pembangun apakah yang menopang terbentuknya sebuah cerpen? Nah, untuk lebih memahami tentang unsur-unsur pembangun cerpen, simaklah video ini dengan baik. Mengapa kita harus mempelajari unsur pembangun cerpen? Dengan memahami unsur pembangun cerpen, kita akan mampu atau mudah memahami nilai-nilai moral ataupun pesan yang terdapat dalam cerpen tersebut dengan tepat. Apakah itu cerpen? Cerpen merupakan sebuah karya sastra yang bersifat fiktif. Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian, atau satu permasalahan. Meskipun demikian, cerpen bisa merupakan gambaran atau cerminan kehidupan manusia. Dalam cerpen terdapat nilai-nilai moral ataupun pesan yang dapat diambil oleh pembacanya. Adapun unsur-unsur pembangun cerpen terbentuk atas 6 komponen yang saling berkaitan. 6 unsur pembangun teks cerpen tersebut adalah tema, amanat, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, dan sudut pandang. Keenam unsur tersebut sering disebut unsur intrinsik. Daya pikat sebuah teks cerpen sangat ditentukan oleh keterampilan penulis dalam menyatukan unsur-unsur cerita di atas. Dengan demikian, teks cerpen mampu merangsang minat pembaca untuk mengetahui jalan cerita selanjutnya. Berikut ini penjelasan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur pertama, tema cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu, tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, kecerdikan, dan lain-lain. 2. Amanat cerita. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Dengan kata lain, amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam satu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. 3. Penokohan atau perwatakan tokoh cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang atau pelaku yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau cerita. Penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. 4. Alur cerita. Alur cerita adalah peristiwa yang saling
menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Jalinan berbagai peristiwa membentuk satu kesatuan yang utuh dalam suatu cerita. Dan yang kelima, latar atau setting cerita. Latar adalah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam prosa fiksi atau cerpen. Latar terbagi tiga, yaitu sebagai berikut. Bagian A, latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan, cerita atau karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan bisa berupa tempat-tempat dengan nama tertentu. B. Latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah, kapan, menunjuk pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Dan yang terakhir, bagian 6, yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga. Ketika penulis menempatkan dirinya pada posisi orang ketiga dalam suatu cerita, penulis menggunakan kata ganti orang. Misalnya dia, ia, mereka, beliau, dan lain-lain, atau dengan menyebut atau menggunakan nama tokoh. Ketika penulis menempatkan dirinya pada posisi orang pertama, penulis menggunakan kata ganti aku, saya, hamba, dan lain-lain. Untuk memperjelas gambaran tentang unsur pembangun karya sastra, khususnya teks cerpen, bacalah kembali teks cerpen yang sebelumnya Ibu bagikan dalam grup WhatsApp pembelajaran dengan judul Keadilan. Kemudian cermatilah contoh analisis unsur pembangun teks cerpen keadilan berikut ini. Dari teks tersebut dapat dianalisis unsur pembangun teks cerpen seperti berikut ini. Yang pertama, tema. Tema dalam teks cerpen tersebut adalah sulitnya mencari keadilan. Yang kedua, amanat yang terdapat dalam cerpen keadilan, yaitu jika keadilan dilihat dari sudut pandang berbeda, hasilnya juga berbeda. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Ketiga, alur. Alur dalam cerpen tersebut adalah menggunakan alur maju karena tidak ada bagian yang menceritakan masa lalu. Dan yang keempat, penokohan. Pengarang dalam menampilkan watak tokoh, Pak Ahmad, tukang es, Pak Setsa. Dalam cerpen tersebut melalui sikap atau tindakan tokoh. Pak Setsa wataknya pemarah, ditunjukkan dengan suka membentak dan menodongkan pistol miliknya. Pak Ahmad memiliki watak bijaksana, melerai konflik Pak Sersan dan penjual es, selalu berpikir sebelum bertindak. Saat disuruh mengganti gelas kristal oleh penjual es penakut dan curang. Ini dibuktikan dengan wajah pucat pasi saat Pak Sersan marah. Curang ditunjukkan dengan meminta Pak Ahmad mengembalikan gelas kristalnya yang menurutnya belum dikembalikan, padahal Pak Ahmad sudah mengembalikan. Dan yang kelima, latar. Latarnya di Bali, tepatnya di depan rumah Pak Sersan. 6. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen keadilan adalah orang ketiga di luar cerita karena pengarang tidak terlibat dalam cerita atau tidak ada kata ganti aku atau saya.
Bagaimana? Gampang kan? Nah, sebagai kesimpulan materi pada video ini yaitu unsur intrinsik pembangun cerpen merupakan unsur dari dalam yang membangun karya sastra itu sendiri. Jadi, unsur-unsur itu ada jika karya sastranya ada. Demikian video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.